Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat. Ya, ketemu lagi dengan saya Imam Subhan. Aduh, luar biasa. Dan sepertinya saya harus melanjutkan video yang kemarin membahas tentang public speaking yang tentu saja menjadi modal penting bagi anak-anak, terutama untuk sukses di masa depan ya. Kalau kemarin belajar tentang teknik vokal, di mana vokal sangat banyak aspek-aspek yang harus dipelajari. Ada bagaimana powernya, nafasnya diatur, kemudian juga intonasi, artikulasi, aksentuasi, phrasing, dan lain sebagainya. Silakan boleh tonton di video sebelumnya ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang V yang pertama seharusnya saya bahas, yakni visual ya. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa ada rumus 3V dalam public speaking. Ada visual, ada vokal, ada verbal. Nah, kalau di prosentase, paling besar mana yang berpengaruh ketika kita berbicara di depan umum? Efeknya paling ngaruh. Ternyata visual. Itu 55%. Kemudian kalau vokal 38%. Kalau verbal ternyata hanya 7%. Oke, langsung ya kita ke materinya. Belajar visual, pertama yang harus diperhatikan adalah penampilan kita. Penampilan itu berarti apa ya? Pakaian kita, baju kita. Jadi kalau kita mau berbicara secara formal apalagi, tentu kita harus menyiapkan kostum terbaik. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tentu kalau kaki ya pakai sepatu yang bagus, pakai celana, pakai baju, pakai dasi mungkin, dan semuanya ya harus diperhatikan penampilan sebaik mungkin, sekeren mungkin. Kalau cewek ya secantik mungkin ya. Kemudian berikutnya adalah tentang gestur, bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh banyak sekali nih komponen-komponennya atau aspeknya. Pertama yang harus diperhatikan adalah posisi berdiri, postur. Harus tegak begitu ya, tapi tidak boleh kaki rapat sekali. Nanti gampang ambruk kalau rapat ya. Ya cukup sejajar dengan bahu kita kaki ini ya. Tegak lurus ya, kemudian postur juga tegak begini, tidak boleh membungkuk atau begini ya. Pokoknya nyaman aja postur ini. Ya, kemudian belajar tentang gerakan kepala. Kepala pun harus digerak-gerakan begini luas gitu ya. Misalkan ngomong, "Hai, apa kabar?" Nah, boleh begitu. Agak membungkuk, kemudian agak geleng begini, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah begitu ya. Ya, gerakan kepala jadi harus luas begini. Jangan tegang kayak robot. Gini ya, kayak robot, nggak boleh ya. Kemudian berikutnya adalah ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah juga harus kita perhatikan betul, karena orang akan melihat wajah kita nih. Ya, ekspresi wajah standarnya ketika kita memulai public speaking atau berbicara di depan orang adalah tersenyum. Berikan senyum terbaik, termanis kepada audiens kita ya. Gini, senyum, disapa audiens ya, artinya menyapu audiens gini. Nah, semua diajak senyum awal itu ya. Mungkin terlalu tegang nih dari belakang mau ke panggung gitu. Biasa itu normal ya, namanya tegang. Lain kali mungkin saya akan coba bikin konten tentang bagaimana mengatasi rasa gugup atau tegang, nervous ketika mau tampil ya. Tapi lain kali. Nah, jadi ekspresi wajah standarnya tersenyum, tapi nanti akan menyesuaikan juga dengan kata-kata yang terucap. Kalau kita sedang membahas sesuatu yang semangat, ya wajah kita semangat, antusias begitu ya. Kalau membahas sesuatu yang sedih, ekspresi kita ya sedih gitu ya, memelas, bahkan menangis kalau perlu gitu ya, menyesuaikan dengan konten yang kita sampaikan. Nah, ekspresi wajah berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kontak mata. Nah, kontak mata ini sepanjang kita ngomong harus ada kontak dengan audiens. Kita tidak harus melotot begini terus ya, enggak. Tapi ada kedipan-kedipan, ya itu penting ya. Jadi kalau ada kedipan berarti kita hidup. Kalau kita melotot terus, ya aneh aja begitu, kayak robot, aneh ya. Nah, kontak mata kita perhatikan ya satu-satu begini. Jadi mereka merasa dianggap ya di ruangan itu. Mereka dianggap oleh kita. Nah, itu sangat penting ya. Kontak mata harus perhatikan, lihat mereka. Yang tidak boleh oleh mata ini ketika dalam berbicara ya melihat ke atas terus ya, melihat langit-langit ya, atau melihat ke bawah gitu ya.
Nah, itu. Nah, kalau kontak mata, mungkin kalian kalau lihat mata audiens itu langsung menatap bola matanya agak grogi, ya kita ada namanya segitiga ya, segitiga pandang. Pandang kira-kira keningnya ya atau hidungnya atau sekitar area ini ya, segitiga pandang begini. Nah, mungkin itu mengurangi rasa grogi tidak langsung ke bola matanya ya. Siapa tahu kalian terus waduh minder gitu, langsung down loss, terus akhirnya nggak keluar kata-kata ya karena saking mindernya. Oke, tadi kontak mata. Kemudian berikutnya adalah gerakan tangan. Nah, ini gerakan tangan yang harus dipelajari betul. Jadi selama berbicara itu tangan harus bergerak sesuai dengan kata-kata yang kita ucapkan, menyesuaikan. Nah, gerakan tangan standar di awal itu biasanya saya begini ya, set gini di depan pusar ya, begini depan pusar. Atau begini, ya set depan pusar. Ini nyaman ya, diawali begini dulu. Ya, diawali begini dulu atau ini posisi ini ketika mendengar orang mungkin ada pertanyaan dari audiens ya, kita mendengar begini tangannya. Nah, atau begini ya, di depan pusar gini ya. Terlebih dahulu saya sampaikan gerakan tangan yang tidak boleh ya. Gerakan tangan yang tidak boleh seperti gerakan tangan bersedekap begini, gerakan tangan memasukkan ke area saku celana, kemudian gerakan tangan ke belakang begini, ini kayak kurang pede atau begini ya. Nah, di tangannya bener-bener kayak kita apa ya? Ya kayak kurang pede begitu, malu-malu. Nah, yang betul adalah begini. Nah, setelah kita berbicara, gerakan tangan adalah terbuka, ya, terbuka kemudian penuh dengan antusiasme. Nah, menyesuaikan. Nah, contohnya gerakan tangan yang perlu kita pelajari. Ada gerakan tangan numbering namanya ya. Numbering kalau kita menyebut angka, langsung nih jari otomatis. Misalkan, teknik public speaking ada rumus 3V. 3V begini rumusnya, 3 begini ya. Terus V yang pertama. Nah, V yang kedua, V yang ketiga. Jadi ada numbering ya. Gerakan 1, 2, 3. Jadi kalau menyebut angka, kita langsung otomatis jarinya. Nah, orang akan lebih mudah mengingat. Jadi selain kita berbicara, visual mereka disajikan dengan gerakan tangan gitu. Atau gerakan tangan lainnya, misalkan menyebut this and that kalau saya boleh mengatakan ya. Ini dan itu, this and that. Misalkan kita bicara, kalian coba perhatikan, kira-kira kalian pilih yang ini atau itu. Nah, ini gerakan begini, ya. Ini this and that. Atau gerakan leveling, ya. Tinggi, sedang, rendah. Misalkan ngomong yang tinggi. Kemarin saya pergi ke mana ya? Ke daerah pegunungan. Wah, rumahnya tinggi-tinggi ternyata ya. Nah, gitu. Tinggi-tinggi begini, ke atas ya. Kalau sedang ya seginilah kira-kira ya. Kalau rendah begini. Nah, ini namanya gerakan tangan tinggi, sedang, rendah. Ada begini ya tangannya. Oke. Ada juga gerakan tangan mengajak. Ayo, ayo. Nah, begini. Ada gerakan tangan yang semangat. Yes, gitu. Jadi menyesuaikan. Kalian bisa menciptakannya sendiri. Yang penting nggak aneh gitu ya, sesuai gitu ya. Banyak ya gerakan tangan itu kalau saya pelajari teorinya hampir ratusan gitu gerakan tangan. Tapi intinya menyesuaikan dengan kata-kata kita. Jadi standarnya adalah tadi begini di awal, set gini di depan pusar ya, atau begini. Depan pusar ya gini. Oke, saya sambil lihat kamera saya soalnya gini ya. Kemudian terus setelah kita bicara, nah bergerak begini. Selalu terbuka, tidak tertutup ya, terbuka. Ya, oke. Itu adalah gerakan tangan yang selalu akan diamati oleh audiens ya. Kemudian selain gerakan tangan apalagi? Ya ini bahasa tubuh, movement gerakan tubuh kita ya. Jadi kalau bicara itu ya jangan terpaku di satu tempat. Ya, kita kadang jalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu. Yang penting nih, yang penting yang perlu diperhatikan, kita tidak membelakangi audiens. Jadi badan kita ini selalu ke audiens, pusar ini selalu ke audiens, ya. Tidak membelakangi begini, kita memutar ya, wah sama nyenggol mic ya. Nah, sampai mereka lihat punggung kita, itu sangat tidak etis dalam public speaking ya. Jadi kita selalu menuju ke depan. Kemudian kalau membaca slide ya cukup matanya saja kita gini. Oke, ini slide yang berikutnya, slide yang berikutnya. Nah, begitu cukup mata kita yang begini dan kepala kita yang bergerak, bukan badan kita ya. Oke, jadi itu penting sekali ilmu-ilmu gestur gerakan tubuh atau bahasa tubuh yang
perlu dipelajari oleh public speaker atau para pembicara. Dan saya biasanya melatih ke anak-anak itu visual. Waduh, bener-bener saya saya ini tekankan, saya biasakan kalau bicara itu tangannya ada pergerakannya, kontak matanya, ekspresi wajahnya, badannya, posturnya, cara berdiri. Nah, itu benar-benar saya camkan begitu agar ya penampilannya sempurna, perfect gitu ya. Oke. Jadi itu yang kita pelajari di visual ya. Tadi apa saja untuk visual? Ya, tentu ada penampilan ya, penampilan baju pakaian yang kita pakai. Kemudian gestur mulai dari gerakan kepala, kemudian ekspresi wajah ya. Standarnya tadi senyum sebelum memulai pembicaraan, kemudian ada kontak mata gitu ya. Kemudian turun ke bawah ada gerakan tangan. Oke. Setelah gerakan tangan adalah gerakan tubuh. Artinya movement, pergerakan bisa ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Selama kita nggak membelakangi audiens. Ingat, tidak membelakangi audiens. Oke, segitu aja konten saya. Melanjutkan dari teknik public speaking terutama dalam hal visual atau bahasa tubuh. Ya, ini tentu saja ada yang ada yang meminta gitu ya. Wah, Mas, harusnya diselesaikan semua teknik public speakingnya, jangan cuma vokal, tapi juga visual. Berarti lain kali saya juga akan membahas tentang verbal ya. Verbal itu terkait dengan kata-kata, kalimat yang kita sampaikan. Terkait juga nanti sistematika urutannya, mungkin mulai dari salam, kemudian menyapa audiens, tanya kabar, memperkenalkan diri, begitu, dan terus menyampaikan judul, isi pembicaraan, closing, dan seterusnya. Termasuk bagaimana kita membuka presentasi yang memukau, opening yang memukau, itu juga ada tekniknya. Lain kali pasti akan saya bahas. Oke, sekian dulu. Terima kasih yang sudah setia nonton tayangan ini dan juga menantikan video-video saya. Kalau ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe karena gratis ya. Dan itu juga membuat saya semangat lagi bikin konten. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.